Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman. Hari ini tanggal 29 Januari 2026. Luar biasa, IHSG masih menyeramkan. Yang saya heran ya, ini ada penyelamat ini di IHSG. Tapi saya nggak tahu sampai kapan. Kemarin saya upload video waktunya hari ini untuk belanja. Itu memang di disclaimernya itu di saham-saham tertentu ya. Saya salah menyebutnya terlalu umum ya, bisa jadi ya. Tapi yang perlu kita amati ini harus waspada. Kenapa? Ini 4 hari terakhir ini asing keluar terus. Transaksi hari ini net sell-nya 5,1 triliun. Dan top value yang ada buangan di hari ini itu ada di BCA dan ada di Bumi. BCA yang sahamnya sebegitunya dibuang kayak kerupuk. 2T hari ini keluarnya asing. Walaupun ini hijau, artinya ada lokal ini yang beli. Bumi juga 800 miliar asing beli. Artinya ada lokal yang ngambil. BMRI juga. Antam sama. Antam hari ini turun jauh banget. Kemudian naik lagi. Dan closingnya turun. Asing juga jualan. Jadi sudah 2 hari ya teman-teman ya. Nah kecuali BBRI. Nah, BBRI asingnya masuk. PTRO jualan. Telkom jualan. Dewa masuk sedikit gitu. Dan seterusnya. Dan yang menarik adalah King XL lah penyelamatnya IHSG. Hari ini menurut saya itu King XL. Jadi kalau kita lihat di top broker, AK hari ini tuh jualan 15T. Dan net value-nya itu minus 2,2 triliun. XL nih, Stockbit. Plus 1,1T. Mantap kan? Kemarin. AK jualan 10T. Jual beli maksudnya ya, jual beli. Netnya itu jualannya 700 miliar. CC 200. XL net 1,2 T. Mantap nggak? Ini ZP jualan 2,1 T. Sudah 2 hari nih King XL ini penyelamat IHSG. Artinya ini bandar-bandar besar ini udah pakai XL sekarang, nggak bisa retail lagi nih. Kita nggak bisa memungkirinya. Selama 1 minggu terakhir ya. Nih ya, 1 minggu terakhir, last 7 days ya. XL sama AK itu jualan 2,1T. XL net buy 2,9T. Bayang pun, nggak ada yang lebih tinggi dari dia loh. Tuh, yang lainnya 500, 600. Oh ini nih, sorry. SQ 2,6. Oh iya, nggak lebih tinggi juga, bener. Ini 2,9. Jadi buy-nya XL ini, wah ini luar biasa. Apakah pertanyaannya mampu bertahan selama 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu, 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan? Itu yang harus dijawab. Sehingga saham-saham yang kita pilih, hati-hati ya teman-teman ya. Kalau dimiliki asing secara mayoritas, itu hati-hati. Karena apa? Karena asing itu tipikalnya mereka itu kan pasif ya, pasif fund. Beli, nyicil sampai lama baru dijual gitu. Artinya dengan trigger tertentu, matriksnya mereka bisa jadi kan kita nggak ada yang tahu. Bisa jadi pas waktu kemarin mereka jualan itu ada beberapa matriks yang menurut mereka ini nggak bisa dipercaya nih. Bisa jadi begitu. Kenapa? Karena ini double. 1, ponakannya Pak Prabowo kan keterima lagi. Diangkat di BI. Udah gitu MSCI bikin pengumuman itu bahwa Februari ini semua di-freeze, nggak diapa-apain. Kemudian dia baru investigasi dan seterusnya. Artinya dari sisi kepercayaan kan, namanya orang kalau beli ditinggal, nggak mau mikirin, dia mau lihatnya adalah 1 tahun lagi, 6 bulan lagi, 2 tahun lagi kan gitu. Nah artinya kalau dia mau beli ditinggal berarti harus ada yang dipercaya dong. Sama kayak kita mau ninggalin rumah, nitipin rumah, kalau nggak dikunci berarti harus ada orang yang kita percaya di rumah. Nah atas azas kepercayaan itu makanya market itu kadang-kadang nggak rasional. Emang aneh. Saya tadi ini yang bikin aneh dan kesel nih saya hari ini nih LPPF nih. Saya ngantri, maunya tuh ngantri nih di sini nih, di bawah-bawah sini nih. Nggak dapet saya gara-gara kalian ini bikin malah naik loh. Aduh, udahlah ini kita ikutin dulu biar diskon dulu, nggak usah
Nggak usah buru-buru dulu masuknya. Tapi ini asing ding yang naik. Yang beli asing ding ternyata. Tar kita lihat dulu. Siapa yang beli? Oh, AK sama CC. Oh, CC-nya 19 miliar. CC asing. Wah, iya. CC kan mandiri kan? Mandiri ya. Mandiri Sekuritas kan? Belanja dia. Saya mau nambah di sini. Ya paling enggak kalau misalnya di sini belum dapat di sinilah. Nah, nih di 1.500 nih. Cakep. Disclaimer ya, disclaimer. Balik lagi nih, disclaimer ya. Baca, teman-temanku yang kusayang. Ngantuk saya hari ini tuh. Kemarin tidurnya malam dan hari ini pulangnya malam tuh. Mata saya udah ngantuk ini. Nggak tahu mau bahas apa ya. Bahas tadi lah King XL ya. Kita bahas ini aja lah. King XL. Kapan ini dia mampu untuk bertahan ya King XL? Artinya ya kita mesti waspada ya. Kemarin saya sampaikan oke, market aja yang nggak rasional, kita aja yang rasional. Maksud saya ini, kita harus rasional. Buat saham-saham yang dipegang asing banyak, waspada. Apalagi asingnya rata-ratanya ada di bawah, harus waspada. Antam ini asingnya itu banyak di bawah. Setahu saya dia banyak koleksinya di bawah sini banyak. Hari ini memang turun kemudian naik. Tapi asingnya jualannya luar biasa ya, 500 miliar. Antam, ASII juga sama. Ini harus waspada maksudnya. Ini diskon, langsung kita ini diskon. Gitu. Belum tentu. Ya walaupun hari ini nggak seberapa sih. Asingnya cuma jualan 79 miliar. Itu kalau di ASII nggak ngaruh ya, nggak seberapa ya, karena transaksi hariannya dia gede, 800 billion ya, 400 sampai 500 sampai 800 miliar. Artinya kalau yang jualan itu tuh cuma 79 miliar dari 800 miliar berarti cuma 10%, nggak nyampe 10%, walaupun asingnya jualan. Nah ini masih mending lah, masih oke lah. Ini diuji dalam beberapa waktu hari ini. Kalau kondisinya begini ya perlu kita amati. Terus balik lagi nih ke King XL sebulan terakhir. Ini luar biasa ya. Sebulan terakhir itu dia selalu transaksi itu ada di atas. Dan biasanya saya tiap hari kalau ngelihat itu XL itu selalu di atas. Karena memang transaksinya luar biasa. Memang aplikasinya enak sih dipakai. Jadi untuk retail tuh enak. Retail sekarang kan juga sudah mantep ya. Apalagi yang ngeliatin YouTube saya. Luar biasa. Minimum di RDN itu 100 juta itu udah pasti. Artinya kalau ada 1000 aja nih yang ngeliatin channel ini nih. Satu video biasanya tuh cuma 1000 tuh. 1000 itu udah gede tuh. 1000 kali 100 juta itu udah 100 miliar kan. Lumayan tuh. Kalau pakai XL semua ya. Di sini udah lumayan kan dari channel saya doang, belum yang lain-lain. Tapi 2 hari ini dia kalah sama AK. Hari ini AK transaksi 15T, aktif sekali bun. Kemudian transaksi kemarin 10T ya toh, baru seminggu terakhir 42T. Apakah mereka sebenarnya sudah mencium-cium sesuatu seminggu terakhir? Baru ini nomor 2 baru XL. 1 bulan baru dia kalah. Dia nomor 3 tuh AK 113T transaksinya. Netnya sebulan terakhir sih dia masih plus ya, 2,7T. XL 6,7T. Tapi 2 hari ini kalau ngelihat hari kemarin dia jualan, hari ini dia jualan. Hari ini lebih banyak dari kemarin. Anda bayangkan hari ini itu 2,2T. Kemarin dia hanya jualan 700. Berarti apa? Hari ini lebih banyak orang yang di dalamnya AK itu secara psikologis mengkonfirmasi apa yang terjadi kemarin. Ya toh? Kalau kemarin dia jualan misalnya punya porto 100 juta. Kemarin dia jualan 20 juta. Padahal kemarin itu posisinya masih lebih tinggi daripada hari ini. Jual nih 20%. Habis itu liatin hari ini, dia jualan lebih tinggi daripada kemarin. Berarti apa? Saya telat 1 hari nih. Mungkin kemarin masih ragu-ragu. Oh iya ya, saya nggak usah jualan lah. Mungkin ini hanya euforia 1 hari saja. Kan bisa begitu. Orang awam. Ini kita menerka-nerka nih kayak orang awam aja gitu. Terus tiba-tiba hari ini jualan 2T. Berarti makin nggak percaya lagi, makin confirm lagi gitu. Nah, kalau asing sudah jualan begini, kita lihat ya secara histori. Astra Internasional aja nih. Dari 27
Juni 2023. Nih loh, nafasnya lihat ya, nafasnya nih teman-teman lihat nih. Sampai 3 Juli 2024. Dari 31 Juli 2023 sampai 3 Juli 2024. Setahun. Nggak kemana-mana ini ASI. Beng, turun aja 36%. Bayangin kalau Anda pegang di Porto ASI beli di 6.900, terus berharap dia naik, berharap dia aduh ya tungguin dulu average down lagi turun begini pakai setahun minus terus itu Porto yang ada di RDN. Apa nggak puyeng kalau pada ngeliatin RDN. Tapi kalau full dividend investing ya santai saja, orang yang ditunggu adalah dividennya kan begitu. Dividen kan beli simpan, tunggu dividennya, dapat dividennya beliin lagi, dapat dividennya beliin lagi gitu. Tapi kalau ada trade ya, kalau namanya trade itu ya mesti ada mitigasinya ya waktu kan. Kalau kayak gini nunggu setahun ya duitnya ngendap di situ. Kecuali ini cuma 5% Porto misal. Ini 3% Porto. Misalnya 10% Porto tapi di-cut sebagian, tinggal 5%. Ya kalau 5% Porto mah mungkin nggak terlalu berasa ya. Tapi kalau cuma pegang 2-3 saham ya perlu waspada. Daripada nunggu setahun beres begini 36%. Kehilangan waktu kan, itu untuk yang trade. Tapi kalau yang dividen beli mau tinggal uang dingin, uang nggak dilihat-lihat dan seterusnya, santai kalau itu. Kayaknya udah ya, cuap-cuapnya udah ya. Ngapain lagi ya? Oh iya. Ini belum ngeliatin screener, sorry screener. Saya pengen lihat saham Konglo nih hari ini. Saya pengen lihat mana yang hijau. Yang hijau di saham Konglo hari ini punyanya Pak Thohir itu sebagian ada hijau ya. Adro ADMR. Terus PTRO hari ini hijau. Setelah kemarin agak kebanting sepertinya. PTRO. Yes, kemarin ARB, hari ini mau ARB. Opennya kayaknya ARB nih. Baru diangkat ke atas. Asingnya jualan full. Yang angkat ini full murni lokal. Ya, asing jualan full ya, nggak tahu besok. Kecuali lokal itu emitennya, ya nggak tahu. Kalau emitennya kan yang punya barang. Nah, IMPC masih minus nih 17,2%. Aduh, ini saya nggak kebayang ya teman-teman yang pegang kayak gini setiap hari tiba-tiba bum 17%, nggak bisa keluar. Ataupun kalau mau keluar, waduh saya sudah loss 20% nih. Cuma punya duit 100 juta nih, udah 20 juta floating loss. Mau di-cut jadi terrealisasi. Kalau nggak di-cut besok bisa jadi turun lagi. Dividen nggak ada. Nggak ada dividen. Betapa puyengnya itu. Saya membayangkan aja itu udah puyeng ini. Saya ngeliatin data ini udah puyeng. LT, BNBR. Cuma gara-gara satu pengumuman ya. Dan memang MSCI itu memang powerful sih. Kenapa? Karena 1,5%-nya dia itu kan triliunan di sini ya. Mungkin berapa nggak tahu sih, 20-30 triliun yang saham-saham yang sekarang dipegang itu. Kan lumayan tuh satu hari transaksinya ya IHSG kan kalau 20 triliun kan inflow. Bumi juga sama, lihat nih Bumi, Masya Allah. Bumi 17%. Kita lihat Bumi. Ini garis saya yang 272 udah tembus. Oh ya, tadi sebenarnya sempat naik ya. Terus akhir-akhir dibanting tuh. Asing lagi yang jualan. Apakah King XL lagi yang ngambil? Kita lihat sejenak. Oh enggak, MG ngambil 200. YUAK jualan. MG 208. Tumben ini MG ini. Nyangkut ini. Pasukannya teman-temannya Koh Hengki nih. Koh John kali. Ampun suhu. Ya, nyangkut ya di 254. Hari ini 250 ya. Enggak banyak lah. Tinggal cut loss. Maaf. Izin. Makin enggak jelas nih ya. Udah ya. Udah nih, NRG, Bufa juga sama. Ya, semoga segera berakhir. Tapi namanya trust begini itu lama. Kemarin ada yang komen. Atau hari ini yang komen ya. Saya baca tapi belum saya screenshot. Bang, katanya sampai Mei. Iya, memungkinkan itu. Bahkan bukan cuma sampai Mei, bisa setahun. Kenapa? Karena asingnya ketika mau jualan itu nggak mau dia langsung jualannya banyak-banyak. Nggak mau. Sama nih ASI ini, dia jualan dikit-dikit. Turun, naik dikit, turunin lagi, naik dikit, lower baru, naik dikit, lower baru gitu. Tuh, dikoplok-koplok nih.
Dari range 4.400 sampai 6.900. 4.400 itu udah beberapa kali diuji. Makanya kemarin pas waktu 4.000-an saya bilang, ini salah harga. Ya enggak ding, saya enggak bilang salah harga. Apa ya? ASII itu termasuk salah satu yang murah. Kalau enggak salah begitu. Mohon dimaafkan ya kalau misalnya enggak pas beneran ya. Takutnya saya dianggap bohong kan. Tapi pada waktu di 4.000-an ini dulu itu yieldnya itu 8, bahkan hampir 9. Memang nggak pas di hitungan saya karena target saya kan 9. Selisih dikit lagi gitu. Pengennya saya lebih murah lagi gitu. Tapi nggak kecil kemungkinannya kalau dia lebih murah lagi dari 4.400. Kenapa? Karena di sebelum-sebelumnya pun itu 4.400 itu jadi support yang kuat banget. Kecuali 2020 Covid ini tembus beneran. Tapi tembus habis itu nggak lama dia naik lagi. Jadi ASII kalau udah menuju ke 4.000-an dengan performa yang ada sekarang ya selama dari tahun berapa nih? Berarti 2013 nih. Sorry, dari 2011 ya. 2011 sampai sekarang berarti berapa tahun tuh? 14 tahun ya. Selama 14 tahun terakhir ini support yang kuat sekali. Jadi kalau Anda beli di sini itu reasonable sebenarnya. Saya dulu sih beli dikit kemudian udah naik begini dan dividennya juga kalau naik itu posisinya masih kurang menarik ya saya jual. Itu aja dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saham dividen diliatin nggak? Kira-kira saham dividen ya. Apa yang mau diliatin? Sektor aja ya, sektor ya. Jangan semua lah, nanti kalau semua yang member protes nanti. Apa? Clear ya. Misalnya sahamnya retail kali ya. Retail ya, coba ya. Biar ada bedanya sama member lah. Retail nih obat kesehatan, rumah tangga. Ya, tadi LPPF udah dibahas ya. MPMX aman. RALS hijau, Bebit hijau, EPMT merek DVLA. Nah, ini yang saham-saham yang dari atas ke bawah hijau semua. Wis. Strong sekali ini retail. Udah ya, jangan semuanya. Kasihan nanti yang member. Yang lain apa lagi ya? Industri lah, taruhlah industri nih. Ini random aja nih. Saya klik-klik ya, random ya. Random. Ceng. Random. Oke, klik. Nah, ini hari ini. Berarti ini yang dividennya bagus. Yang mana ini dividennya? Oh, nggak ada yang dividennya bagus. Cuma Japfa doang. Tar. Tambahin. Pokoknya yang bagus-bagus. Kan namanya saham dividen yang harus yang bagus lah. Nih, tar. Random ya. Jasa kontraktor nih, transportasi dah. Cret, cari yang bagus. Dividennya bagus. Loh, kok nggak ada yang bagus ini? 5% doang. Oh, gini aja. Batu bara kali. Batu bara. Cering. Nah, batu bara kan dividennya biasanya bagus-bagus. Kita lihat. Short. Celing. Oh. AADI. Oke, turun 4%. BSSR. Enggak kemana-mana. TPMA. Strong. Adro. Plus. Games. 0,6. Wah, saya Jogja banget jadinya. Hexa. Cita ini transaksinya terlalu kecil guys. Dia average-nya itu cuma 200-an juta. Wow, ini 2 hari terakhir ini berarti gede banget nih, jadi 5 miliar ya. ITMG plus ya. Turun dulu dong please. WNTR udah kemahalan ya. PTBA turun dikit. Ya kayak gini. Ini saham siput, bukan seafood. Siput, lemot, saham lemot biasanya nggak menarik ya. Yang menarik buat yang suka adrenalin. Tapi saya suka. Itu aja dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.